Cak Ali kan ketua umum Banom 3 kali. Nah, ya kan? Ketua umum PMI, ketua umum ISNU, ketua umum Jatmam. Tinggal ketua umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, senior, sahabat, khususnya Prof. Niam sebagai Ketua Umum MA. Hadirin hadirat, tentu saya tidak ingin dan tidak mampu menyebut satu persatu semua sahabat-sahabat saya sejati. Saya kemarin izin, bismillah, alhamdulillah, bersyukur. Mas Prof. Niam baru kemarin waktu duhur kirim ke saya, mohon kiranya berkenan hadir, dan saya berkenan hadir. Mungkin beliau tidak enak karena waktu ada launching bukunya Kiai Ma'ruf, saya duduk di sebelahnya cerita tentang muktamar. Beliau bertanya, mau diundang? Ya, kita adalah tamu yang baik, kalau diundang bisa hadir. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan di forum yang mulia ini, jujur sampai sekarang saya belum pernah mengatakan kepada siapapun apakah akan dan menjadi bagian dari kontestasi Ketua Umum Tanfidiyah. Karena dalam hidup saya, seluruh masa muda saya, bahkan 70% hidup saya adalah untuk NU. Sejak kecil, Ibnu kuliah Ketua Umum PMI, ketika sarjana Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, setelah masuk dunia Thariqah menjadi mudir ali Jamiah Ali Thariqah Mutabarah An-Nahdiyah, dan semuanya kontestasinya aklamasi untuk saya. Jadi saya tidak pernah mau terbuka kontestasi. Kalau ada yang lebih baik dan itu disetujui muktamar, itulah yang terbaik dan itulah takdirnya. Saya tidak tahu takdir itu untuk siapa. Semua adalah sirul, semua sir rahasia dari Allah SWT. Itu yang pertama yang saya sampaikan di forum yang mulia ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, NU itu didirikan untuk siapa? Kalau lihat rentang sejarah yang panjang, benar apa yang disampaikan oleh Kiai Zulfa tadi, tidak jauh dari 3. Yang pertama adalah amanatut diniyah, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini yang menjadi concern dari Komite Hijaz ketika proses ada pemurnian tanda petik menurut Mamlakah Arab Saudi, maka kita menjalankan diplomasi yang disebut dengan bagaimana situs dan ritualitas Ahlussunnah wal Jamaah tetap hidup di Arab. Jadi dengan demikian, aspirasi yang ingin saya sampaikan kepada siapapun, maka harus mampu mengembalikan ruh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai fikroh harokah di dalam kehidupan bermasyarakat, biar tidak seperti yang disampaikan oleh Gus Yusuf tadi, NU kemudian hari akan menjadi fosil karena tidak dikenal manhajnya, fikrohnya, dan juga menyangkut madhabnya yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting. Yang kedua, misi yang perlu kita lakukan, saya tetap sama, bahwa NU harus menjadi bagian warga dunia.
disebut dengan stateless, borderless. Sekarang sudah tidak lagi ada batas antara negara satu dan negara yang lain, dan NU harus menjadi peaceful, coexisting, descending, yang disebut dengan equilibrium diplomasi. Karena sekarang tidak ada sebuah kekuasaan tanpa menuju pada diplomasi. Maka dengan demikian ketua umum siapapun itu harus memiliki yang disebut dengan soft diplomasi. Kalau hard diplomasi itu negara, dan itu dilakukan oleh foreign policy, yaitu Kementerian Luar Negeri dan juga TNI Polri. Kalau NU harus mengambil peran namanya soft diplomasi. Maka dengan demikian ini ciri yang harus dimiliki oleh calon ketua umum yang akan datang, yang tahu persis tentang geopolitik, geostrategi, dan grand ideologi di dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam kehidupan dunia ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks ini saya kembali kepada waktu saya ikut PMKNU yang pertama itu, yang disebut dengan Amanatul Watoniyah. Semangat kebangsaan tidak boleh luntur, siapapun ketua umumnya. NU tidak boleh dijual, NU adalah untuk umat, NU untuk bangsa, bukan NU untuk diri sendiri. Karena itu maka rentang sejarah ini harus kita ukir kembali. Di situ ada masalah bangsa, disitulah part of solutionnya ada di Nahdlatul Ulama. Ini penting karena Amanatul Watani ini adalah ruhnya NU. NU dan negara Islam dan negara harus ditarik satu nafas. Ya Indonesia, ya Islam, ya Islam, ya Indonesia. Karena saya dulu memang besar di pergerakan Islam Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suka tidak suka, izinkan saya mohon maaf kepada kita semua. Relationship, kemandirian ekonomi kita ini sungguh sangat rentan. Suka tidak suka, izinkan, orang sudah tahu siapa NU, posisinya gimana, solusinya apa, itu sudah tahu. Saya memimpikan kalau kemandirian ekonomi yang diisi oleh teknokrasi, sense of business-nya kuat, fundraising-nya kuat, maka NU tidak akan pernah bisa dibeli, tidak pernah akan bisa dipenetrasi oleh siapapun, dan setiap momen apapun penentu Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama. Syaratnya satu, kemandirian ekonomi, sense of business-nya, teknokrasinya harus menjadi ciri sebuah kolektivitas kepengurusan dari PB yang akan datang. Semoga Allah meridhoi dan merahmati. Amin. Dan kita bermuktamar dengan betul-betul berangkat dari hati. Kita betul-betul tazkiyatun nafs. Ya. Dan kita masuk ke gelanggang dengan tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati, karena kita adalah untuk NU, NU untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Wallahul muwaffiq lam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.